Sampai di kantor, Abi kembali memanggil Bu Mayang ke ruangannya. Ia belum puas menegur Bu Mayang karena sudah berani menceramahi Rea. Abi yang berwibawa kini duduk dengan postur tegak menunjukkan kekuasaannya sebagai CEO. Perempuan berusia 45 tahun itu, masuk dengan langkah gontai namun pasti. Bu Mayang tahu, panggilan ini bukan sekadar panggilan biasa. Ada amarah yang belum reda di hati Abi. Ia duduk di kursi di depan meja Abi, menyilangkan kakinya dengan elegan namun hatinya berdebar kencang. Abi menatapnya dengan mata yang menajam. "Apa yang sudah kau katakan pada Andrea?" tanya Abi dengan suara tegas. "Saya menegurnya dengan mengatakan bahwa seorang wanita muslimah yang memakai hijab tidak seharusnya bertengkar di kantor. Memang wanita yang pakai hijab seharusnya bagaimana jika sedang dihina? Apa harus melepaskan hijabnya dulu lalu membela diri? Atau diam saja mendengar orang menghinanya?" Bu Mayang hanya diam dengan wajah tertunduk. "Sekarang saya tanya kamu Mayang. Kalau seandainya kau berada di posisi Andrea waktu itu lalu mendengar orang lain menuduhmu tidur dengan banyak pria di depan semua orang, apa kau akan diam saja?" Mendengar ucapan Abi, membuat Bu Mayang akhirnya sadar bahwa ia salah sudah menegur Rea untuk tidak bertengkar lagi. Bu Mayang pun kembali mengangkat wajahnya melihat Abi. "Saya tidak akan tinggal diam Tuan Prana karena itu harga diri saya. Lain kali kamu tidak perlu menasehati para karyawan. Bukan tugasmu menasehati mereka. Cukup berikan hukuman pada mereka. Lalu dalam kasus Andrea dan Estiana, tidak seharusnya kau memberikan hukuman juga pada Andrea karena orang yang memulai pertengkaran adalah Estiana." "Baik, dan saya minta maaf Tuan. Mayang, ini terakhir kalinya saya memberimu peringatan dan juga kesempatan. Kalau kau tidak bisa menilai dengan benar setiap tindakan yang terjadi pada semua karyawan, saya terpaksa menurunkan posisimu. Jadi lain kali, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan." Suaranya datar namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Bu Mayang hanya bisa mengangguk, rasa takut dan kekaguman bercampur menjadi satu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa Abi melindungi Rea, karyawan magang yang ia kira adalah anak seorang wakil direktur. Abi masih mempertahankan tatapan tajamnya, seolah ingin memastikan bahwa Bu Mayang mengerti betul akan posisinya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, ia akhirnya mengangkat tangan memberi isyarat bahwa pertemuan itu telah berakhir. Bu Mayang berdiri, membungkuk hormat, dan berjalan keluar dari ruangan dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Di balik pintu, ia menghela napas lega namun berat, mengetahui bahwa di kantor ini, Abi adalah raja, dan ia hanyalah bidak yang siap dipindahkan sesuai keinginan raja. "Mayang!" seru Desi, salah satu sekretaris Abi yang selalu berjaga di depan ruangan Abi. Ia setiap hari duduk di depan meja kerjanya, menyambut orang datang dan memberi senyuman bagi orang yang baru saja keluar dari ruangan bosnya. Namun kali ini ia terlihat serius. Ia memandang dengan rasa prihatin yang mendalam melihat ekspresi Bu Mayang yang tidak semangat. Bu Mayang menoleh melihat Desi tapi ia tidak menjawab. "Bu Mayang, ada yang bisa saya bantu?" tanya Desi dengan lembut, berusaha menawarkan bantuan meskipun tidak yakin apa yang telah terjadi di dalam ruangan itu. Mayang hanya menggeleng pelan, "Tidak. Desi. Terima kasih." Suaranya serak, seolah-olah setiap kata yang diucapkan menguras sisa kekuatannya. Ia memaksakan senyum tipis yang segera pudar saat berbalik melanjutkan langkah keluar dari gedung kantor tersebut. Desi menatap punggung Mayang yang semakin menjauh, merasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih untuk membantu. Kepalanya dipenuhi tanya, mengapa bosnya bisa membuat karyawan sebaik Bu Mayang terlihat begitu terpukul. Wajar saja jika Mayang terpukul setelah ditegur oleh Abi,
karena selama ini ia berusaha untuk tidak membuat kesalahan demi mempertahankan jabatannya, dan ia pun tidak pernah ditegur oleh Abi, tapi karena masalah Estiana dan Rea, membuatnya harus mendengar semua peringatan dan teguran dari Abi. Di kediaman Prana, Estiana baru saja sampai di rumah. Ia memasukkan mobilnya di garasi lalu buru-buru masuk ke dalam. Ia berjalan cepat menaiki tangga menuju kamar Elia. "Elia!" seru Estiana sembari mengetuk pintu kamar Elia. Elia membuka pintu kamarnya dan ia melihat Estiana berdiri tersenyum di depan kamarnya. "Ada apa Kak Esti? Boleh aku masuk?" "Oke, silahkan masuk." Elia menggeser tubuhnya ke samping sembari menarik pintu kamarnya lebar-lebar agar Estiana bisa masuk ke dalam. Estiana masuk dan duduk di sofa. Elia menutup kembali pintu kamarnya, lalu berjalan-berjalan menghampiri Estiana. "Kamu menemuiku pasti karena tunanganmu." "Maaf ya. Aku belum sempat bicara lagi sama Paman," ucap Elia yang mengira bahwa Estiana menemuinya untuk membicarakan Adnan yang berniat kerja sama dengan Abi. "Aku tidak mau bicarakan itu dulu Elia. Aku datang menemuimu karena mau pinjam uang El." "Pinjam uang? Memangnya kamu belum gajian?" tanya Elia heran. Seketika Estiana menunjukkan ekspresi sedih. "Mungkin selama 6 bulan ke depan, aku tidak akan digaji Elia." Estiana berbohong. Kenyataannya, gajinya hanya dipotong bulan ini tapi karena ia ingin mendapatkan uang dari Elia hingga ia sengaja berbohong pada Elia. "Kok bisa? Ini semua gara-gara aku bertengkar dengan karyawan lain di kantor tapi aku bertengkar juga karena membela diri. Dia adalah perempuan yang ingin mengambil Adnan dariku. Dia pernah menggoda Adnan tapi tidak berhasil. Dan aku bertemu dia di kantin kantor tapi dia malah menuduh aku yang sudah mengambil pacarnya. Padahal dia itu pakai hijab tapi kelakuannya benar-benar sangat keterlaluan Elia." Elia tentu percaya pada Estiana dan ia marah mendengar cerita dari Estiana. "Kurang ajar sekali dia sama kamu. Sudah menggoda tunangan orang. Sekarang dia malah menuduh kamu merebut pacarnya. Ini tidak bisa dibiarkan Kak Esti. Aku harus bilang sama Paman biar dia dipecat, karena orang jahat seperti itu tidak boleh dibiarkan. Biar dia sadar kalau dia harus menjaga sikapnya." Hati Estiana menjerit senang karena tujuannya menciptakan kebohongan itu untuk membuat Elia membantunya menyingkirkan Rea dari perusahaan. Namun Estiana tidak menunjukkan perasaan senangnya. Ia tetap menunjukkan ekspresi sedih seolah-olah ia sedang dilanda kesedihan mendalam. "Elia, aku benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa," ucapnya dengan suara parau, seolah-olah menahan tangis. Elia yang duduk di depannya, tampak terpengaruh. "Tenang Kak Esti, aku akan membantumu mengatasi ini. Orang yang menindasmu tidak akan bisa terus bekerja di perusahaan Paman jika dia memang bersalah," kata Elia dengan nada penuh empati, tidak menyadari bahwa ia telah terjebak dalam perangkap yang cermat diatur oleh Estiana. Sementara Elia berbicara, di dalam hati Estiana tersenyum lebar. Rencananya berjalan dengan sempurna, dan sebentar lagi Rea akan terpaksa meninggalkan perusahaan. Namun, di permukaan, ia tetap mempertahankan wajah sedihnya, mengusap air mata yang sebenarnya adalah air mata buaya, dan mengucapkan terima kasih kepada Elia atas dukungannya. "Kamu katakan saja padaku. Siapa namanya?" tanya Elia serius. "Namanya Andrea Marisa." "Andrea Marisa." Elia sedikit kaget mendengar nama itu, karena ia merasa pernah mendengarnya tapi ia tidak mengingat di mana ia pernah mendengar nama Andrea hingga ia pun terdiam memikirkannya. "Di mana aku pernah dengar namanya ya?" batin Elia. Baru 2 hari ini, Elia mendengar nama Andrea Marisa disebutkan oleh kedua orang tuanya saat mereka sedang membicarakan wanita yang sudah dinikahi Abi.
Sedangkan Estiana tidak menyadari bahwa ia pernah mendengar nama Andrea disebutkan oleh Nyonya Diana ketika Estiana sedang menunggu kedatangan Adnan dan keluarganya. Kala itu, Nyonya Diana menyebut nama Andrea di depan Gio dan Estiana tidak terlalu mempedulikannya. "Ada apa Elia?" tanya Estiana yang penasaran melihat Elia hanya diam. Elia yang tadinya bermuka serius, kini tersenyum melihat Estiana. "Tidak apa-apa. Masalahmu dengan wanita bernama Andrea itu, akan aku bicarakan dengan paman. Tenang saja Esti. Dia akan dipecat karena paman tidak suka sama karyawan yang keterlaluan. Apalagi kalau sudah keterlaluan sama kamu. Tapi Elia, kamu jangan bilang sama paman kalau aku yang bicara padamu. Aku tidak mau paman berpikir kalau aku lemah karena hanya bisa mengadu padamu," ucap Elia dengan suara lembutnya. "Tidak akan. Tenang saja Kak Esti. Lebih baik sekarang, kamu istirahat di kamarmu supaya pikiranmu tenang. Sebenarnya aku makin sedih dan stres kalau berdiam diri di kamar. Rencananya aku mau mencari hiburan untuk menghilangkan stres makanya aku datang pinjam uang," ucap Estiana. "Oke, sebentar. Aku berikan uang." Elia berdiri dari tempat duduknya dan datang mengambil dompetnya di laci meja nakasnya. Ia tidak mengeluarkan uang kertasnya tapi mengeluarkan kartu kreditnya lalu ia kembali menghampiri Estiana. Ia menyodorkan kartu kreditnya pada Estiana dan dengan senyuman lebar, Estiana mengambil kartu kredit milik Elia. "Aku juga mau pinjam mobil sportmu, boleh kan?" Elia mengangguk lalu ia mengambil kunci mobilnya dan memberikannya pada Estiana. Estiana berterima kasih pada Elia. Kemudian ia keluar dari kamar Elia. Ia datang ke garasi mobil dan mengeluarkan mobil berwarna pink milik Elia. Mobil mahal begini, tidak pernah dipakai. Cuma disimpan di sini doang. Dia lebih senang naik motor ketimbang naik mobil. Padahal, dia punya 2 mobil. Cih, sok sederhana segala. Dasar munafik. Estiana tidak terlalu menyukai Elia karena ia berpikir bahwa Elia suka naik motor hanya untuk menyindirnya saja yang tidak punya apa-apa. Selama ini, Elia memang jarang memakai mobil sportnya karena ia merasa tidak nyaman. Ia selalu memakai motor pemberian Abi jika ingin keluar rumah karena menurutnya lebih enak pakai motor kemana-mana ketimbang mobil mahalnya yang membuatnya mencolok. Namun ia tetap menjaga dan menyayangi mobil itu karena mobil tersebut adalah kado ulang tahun dari papanya. Estiana malah menganggap bahwa sikap Elia hanya untuk menyindirnya dan mengejeknya saja yang selama ini tidak pernah memakai motor. Estiana meninggalkan kediaman Prana dengan mobil sport milik Elia. Ia pergi ke bar untuk bersenang-senang dengan teman-teman elitnya. Waktu menunjukkan pukul 17, Rea keluar dari kamar setelah ia istirahat dan sholat di dalam sana. Rea berjalan ke arah dapur untuk mencari makan karena sejak pulang dari kantor sampai saat ini, ia belum keluar dari kamarnya. Rea membuka kulkas dan melihat banyak roti lapis isi sosis. Kejadian memalukan itu kembali muncul. Padahal, ia sudah tak mengingatnya lagi tapi jika melihat roti isi sosis maka kejadian malam itu kembali teringat. Ia sungguh trauma dengan makanan tersebut. Astagfirullah, kenapa roti berbahaya ini ada di sini? Rea menutup kembali kulkasnya, dan di saat yang sama, Bisaidah muncul dari kamarnya. "Non Rea mau makan." Rea mengangguk. "Di kulkas banyak roti yang sudah saya beli untuk Non Rea. Tuan yang minta saya beli. Katanya Non Rea suka makan roti sosis. Kalau Non Rea mau, saya panaskan kembali rotinya," jelas Bisaidah. "Tidak usah Bisaidah, karena sebenarnya saya sudah bosan makan roti. Kalau begitu saya buatkan makanan lain saja. Non Rea mau makan apa?" tanya Bisaidah. "Apa saja Bi. Yang penting jangan roti." "Baik,
Non Rea duduk dulu. Saya buatkan makanannya. Rea mengangguk tersenyum lalu ia melangkah ke ruang santai. Ia duduk menonton TV di sana sambil menunggu Bisaidah selesai memasak. Mas Abi sebenarnya sedang memperingatiku atau memang karena dia cuma perhatian? Ngapain beli banyak roti sosis? Gumam Rea cemberut, ia sedikit kesal pada Abi. Jangan-jangan dia memang sedang memperingatiku untuk tidak macam-macam padanya. Berarti aku harus meminta maaf padanya, dan sebenarnya, aku memang harus minta maaf padanya karena sudah salah paham tentang Estiana. Rea kemudian berdiri dari tempatnya dan mendatangi Bisaidah. Bisaidah. Bisaidah menoleh, "Iya non. Mau tanya. Mas Abi biasanya suka makan apa? Maksud saya, makanan favoritnya dia apa?" Tanya Rea penasaran. "Bistik galantin sama kue sagon." "Ajarin ya Bi," pinta Rea. "Bibi bisa membuatnya tapi tidak seenak buatan nyonya besar. Kalau non Rea mau buat untuk Tuan Abi, minta tolong saja sama nyonya besar." "Nenek. Maksudnya ibu jarang kemari. Saya tidak mungkin ke rumah ibu cuma untuk belajar masak makanan kesukaan Mas Abi." "Ya sudah. Saya saja yang ajarkan nanti. Saya selesaikan masakan ini dulu ya." Rea mengangguk senang. Lalu ia meninggalkan Bisaidah dan kembali duduk nonton TV di tempatnya semula. Biasanya Mas Abi pulang jam 10 atau jam 11 malam. Jadi, aku tidak akan tidur sampai dia pulang. Nonton TV saja terus sambil tunggu dia balik. Mulai hari ini Rea ingin mengubah sikapnya yang biasanya tidak terlalu peduli pada Abi. Ia akan lebih peduli lagi dengan menyambut kepulangan suaminya.